Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Well, kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku ketika aku mendaftar beasiswa unggulan Kemendikbuddikti di tahun 2021. Nah, kebetulan banget untuk di tahun 2022 ini, mulai dari hari ini tanggal 10 Oktober sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 sudah dibuka untuk pendaftaran beasiswa unggulan. Nah, untuk di tahun ini sepertinya agak sedikit berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk yang di tahun ini hanya 1 minggu durasi teman-teman untuk mendaftar beasiswa ini. Nah, yang membedakan juga untuk di tahun ini dibuka di bulan Oktober, sedangkan kalau untuk di tahun-tahun sebelumnya itu kisaran di bulan 6, 7, dan 8. Nah, untuk saya sendiri saya mendaftar di tahun 2021 di bulan 8. Tapi untuk di tahun 2022 ini yang spesial adalah teman-teman sudah tidak perlu menerka-nerka seperti kami di tahun-tahun sebelumnya yang tidak tahu jadwal dari masing-masing tes. Untuk di tahun ini semua sampai dana itu dicairkan sudah ada tanggalnya. Jadi tidak perlu khawatir jika teman-teman mendaftar di beasiswa unggulan tahun 2022 ini, karena memang sangat mendetail dan sudah sangat rinci informasinya. Nah, di sini saya akan mencoba untuk membedah informasi-informasi tersebut. Sebelum saya untuk share tentang bagaimana membuat proposal studi, bagaimana membuat esai, 1 hari pun selesai untuk membuat esai, serta sharing tentang sertifikat apa saja yang saya upload hingga saya mendapatkan beasiswa tersebut, bagaimana strategi untuk mendapatkan sertifikat TOEFL. Di sini kita kenalan dulu tentang beasiswa unggulan itu sendiri. Nah, saya sudah merangkum, kita coba untuk bahas satu persatu ya teman-teman. Oke, ini saya sambil buka note karena ini merupakan beberapa pertanyaan dari teman-teman semua di sosial media saya, mulai dari Instagram terus sampai WhatsApp saya. Jadi di sini saya jawabnya sekaligus saja. Oke, yang pertama, apa sih beasiswa unggulan itu sendiri? Nah, mungkin sebagian teman-teman masih belum paham mengenai apa itu beasiswa unggulan, khususnya untuk yang di S1. Kalau untuk yang di S2 dan S3 ini karena memang sudah sering sekali untuk mencari informasi beasiswa, jadi menurut saya teman-teman S2 dan S3 ini sudah paham tentang beasiswa ini. Nah, sedikit info untuk teman-teman S1 nih. Jadi beasiswa unggulan ini merupakan salah satu program dari Kemendikbuddikti, yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi beasiswa ini dikhususkan untuk mahasiswa S1, S2, S3, dan wajib banget untuk yang studinya di dalam negeri. Jadi tidak berlaku untuk yang studinya di luar negeri. Lalu untuk yang S2 di luar negeri dan S3 di luar negeri apakah bisa? Jawabannya tidak, khusus di dalam negeri saja. Oke, jadi sudah paham ya, ini merupakan salah satu program dari Kemendikbud. Nah, pertanyaan selanjutnya, siapa sih penerima dari beasiswa unggulan ini? Jadi beasiswa unggulan ini merupakan beasiswa khusus untuk masyarakat berprestasi. Jadi penerima dari beasiswa unggulan ini yang pertama yaitu masyarakat berprestasi yang memiliki prestasi tingkat internasional dan atau nasional. Jadi ketika teman-teman sudah mendapatkan prestasi nasional ataupun internasional, silahkan mendaftar di beasiswa unggulan ini sendiri. Yang kedua yaitu masyarakat yang memiliki kontribusi kepada negara. Jadi ketika teman-teman misalnya tidak memiliki prestasi tingkat internasional tapi memiliki kontribusi kepada negara, jadi ini bisa juga teman-teman mendaftar di beasiswa ini. Jadi jangan khawatir ya, dan jangan insecure ketika teman-teman tidak memiliki sertifikat nasional maupun kejuaraan internasional. Oke, kita langsung spesifik lagi. Selain masyarakat yang berkontribusi dan masyarakat yang berprestasi, untuk beasiswa unggulan ini juga dikhususkan bagi mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang ongoing. Nah, apa itu mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing? Jadi mahasiswa baru itu ketika mahasiswa sudah memiliki LOA ataupun sudah keterima di perguruan tinggi itu sendiri tapi belum memulai studi. Nah, itu dikatakan sebagai mahasiswa baru. Tapi kalau untuk mahasiswa ongoing, ini mahasiswa yang maksimal sudah menempuh studi hingga semester 3.
Jadi kalau di angkatan kita yang boleh mendaftar itu hingga semester 2, yang semester 3 itu sudah tidak boleh lagi begitu. Jadi teman-teman yang mahasiswa baru yang belum mulai kuliah ataupun yang sudah mulai kuliah dan sekarang semester 2, boleh banget teman-teman mendaftarkan beasiswa ini. Oke, selanjutnya yang sering banget ditanyakan yaitu apa saja cakupan dari beasiswa unggulan. Nah, teman-teman pasti banyak yang khawatir dong, apa saja yang ditanggung oleh beasiswa unggulan itu sendiri. Yang pertama, kita akan mendapatkan beasiswa SPP ataupun UKT. Meskipun teman-teman kuliah di negeri ataupun swasta, teman-teman akan dibiayai secara full SPP atau UKT-nya. Dan teman-teman yang kuliahnya dengan sistem SKS, yang pembayarannya dengan SKS pun itu akan dibiayai juga. Yang kedua, selain SPP dan UKT, teman-teman akan mendapatkan biaya hidup. Nah, biaya hidup itu untuk yang di tahun 2021 ini tidak begitu besar ya kalau untuk tingkatan S2 dan S3. Tapi kalau teman-teman yang S1 ini amat sangat besar sekali, yaitu sekitar 1,5 juta per bulannya dan ditanggung selama 4 tahun teman-teman kuliah jika S1, dan yang S2 selama 2 tahun dan yang S3 selama 3 tahun. Besaran biayanya itu sekitar 1,7 juta per bulan. Yang ketiga, teman-teman juga akan mendapatkan biaya buku. Jadi ada 3 komponen, SPP atau UKT, yang kedua biaya hidup, dan yang ketiga yaitu biaya buku. Oke, sudah clear ya teman-teman. Ya, selanjutnya ini juga sering banget ditanyakan, apa sih perbedaan mahasiswa baru dan mahasiswa ongoing. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi ya panjang lebar, mahasiswa baru dan ongoing. Jadi intinya ketika teman-teman sudah mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance, ini teman-teman sudah dinyatakan sebagai mahasiswa baru gitu. Kalau yang ongoing ya sudah berjalan dan maksimal semester 3. Oke, kita lanjut lagi. Apakah teman-teman masih bisa mengajukan dana skripsi, tesis maupun disertasi ketika mendapatkan beasiswa ini? Oke, ini sering banget juga nih ditanyakan. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa beasiswa unggulan ini tidak memberikan dana skripsi, tesis maupun disertasi. Tetapi teman-teman masih boleh mendaftarkan pendanaan untuk membantu teman-teman dalam menyusun skripsi, tesis maupun disertasi. Yang tidak boleh adalah ketika double funding yang pendananya itu sama komponennya. Misalnya teman-teman mendapatkan beasiswa unggulan di mana SPP atau UKT, terus biaya hidup dan juga buku sudah dibayari, teman-teman mendapatkan beasiswa lain yang sama tentang UKT SPP dan dapat biaya hidup juga, itu tidak boleh. Itu namanya double funding dan itu tidak boleh. Teman-teman auto di blacklist, tidak boleh. Dan ini datanya kan sangat real ya. Kita juga ada kayak sejenis monitoring begitu. Jadi akan ketahuan kita ke teman-teman ini double funding. Jadi mohon buat teman-teman ini jangan maruk ya kalau istilah bahasa sehari-harinya. Beri kesempatan ke mahasiswa lain kalau memang teman-teman sudah mendapatkan satu beasiswa gitu. Tapi kalau untuk beasiswa bantuan skripsi, tesis dan disertasi boleh. Oke, kita lanjut lagi. Yang sering ditanyakan juga, bagaimana kalau misalnya kita mendaftarkan beasiswa unggulan di luar pilihan universitas yang telah disediakan oleh pihak beasiswa unggulan? Jawabannya tidak boleh. Jadi di beasiswa unggulan itu ketika teman-teman sudah mendaftar di akunnya, itu sudah ada pilihan universitas yang teman-teman akan pilih. Jadi ketika teman-teman itu tidak ada pilihan universitasnya, mohon maaf, teman-teman belum berkesempatan untuk bergabung mendaftar di beasiswa unggulan. Tetapi ini ada lagi nih, jika akreditasi kampus teman-teman itu B dan juga jurusannya itu sudah minimal B, itu teman-teman boleh mengajukan pengaduan ke Kemendikbud bahwa sudah
sesuai dengan syarat dari Kemendikbud akreditasinya. Jadi boleh mengajukan, tapi ketika akreditasinya tidak memenuhi syarat, jadi ya teman-teman mohon maaf belum bisa. Begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana jika universitas itu akreditasinya sudah A atau B, namun tidak ada di pilihan daftarnya gitu. Di pilihan daftar ketika teman-teman daftar di akun si unggul, namanya si unggul ya. Jadi silahkan langsung teman-teman melaporkan ke email Puslapdik apa keluh kesahnya, silahkan disampaikan dan kasih buktinya bahwa memang universitas teman-teman itu akreditasinya itu sudah baik atau amat baik namun tidak ada di data, dan itu responnya sangat cepat, jadi silahkan langsung di email saja gitu. Oke, selanjutnya, apakah bisa memilih tujuan luar negeri? Buat teman-teman yang mau kuliah di luar negeri S2 dan S3-nya, silahkan daftar dengan beasiswa yang lain saja. Karena untuk beasiswa Kemendikbud salah satunya itu beasiswa unggulan ini hanya untuk mahasiswa yang menempuh studi di dalam negeri saja, baik itu S1, S2 maupun S3. Oke, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang selanjutnya. Apakah bisa menggunakan sertifikat bahasa Inggris selain TOEFL atau IELTS? Tidak bisa. Jawabannya tidak bisa ya. Jadi teman-teman, untuk sertifikat TOEFL pun harus yang ITP, dikeluarkan oleh ETS langsung ya. Tidak boleh yang TOEFL Prediction ataupun yang TOEFL yang EPT. Yang EPT itu yang English Proficiency Test. Itu yang sering diadakan oleh perguruan tinggi yang menjadi salah satu syarat kelulusan dari mahasiswanya. Itu tidak bisa. Jadi wajib ITP atau IBT maupun IELTS gitu. Saya akan tunjukkan TOEFL-nya. Ini merupakan TOEFL yang resmi ITP. Jadi seperti ini. Ini sudah saya jelaskan real dan sangat terperinci di short video saya. Jadi teman-teman silahkan dilihat di short video, sudah saya bongkar semua tentang TOEFL yang ITP. Oke, kita langsung lanjut lagi. Ini khusus yang S2 dan yang S3, jadi bukan yang S1. Beda ya ini pertanyaannya. Apakah ada format proposal yang baku? Proposal maksudnya. Apakah ada format proposal studi yang baku dari Kemendikbudiktinya? Jawabannya tidak ada. Jadi teman-teman, nanti akan saya share bagaimana membuat proposal studi dari bab 1 sampai dengan bab 3, terus bagaimana membuat anggaran proposal di dalam proposal studi itu sendiri. Jadi akan saya share semuanya. Jadi bisa sekreatif mungkin ya untuk yang format proposalnya. Yang terakhir, untuk mengenai surat rekomendasi ini diberikan oleh siapa sih? Nah, untuk surat rekomendasi ini untuk yang teman-teman S1 boleh dari mahasiswa, boleh dari pembimbing akademiknya, ataupun yang dari SMA nih baru lulus terus baru mau kuliah dan sudah keterima S1-nya, boleh dari sekolahnya, dari kepala sekolah ataupun dari waka kepala sekolahnya, itu boleh. Itu yang khusus S1. Nah, yang untuk yang S2 dan yang S3-nya boleh juga dari pembimbing dosen akademik ketika S1-nya, ataupun yang sudah bekerja yang seperti saya waktu itu boleh juga dari atasan tempat teman-teman semua itu bekerja gitu. Jadi bisa. Yang penting ini adalah dari orang terdekat dan yang memiliki jabatan di tempat teman-teman itu bekerja ataupun menempuh studi gitu. Oke, cukup sekian untuk perkenalan mengenai beasiswa unggulan itu sendiri. Setelah ini saya akan bongkar bagaimana strategi teman-teman bisa lolos sampai ke tahap interview dan sampai diberikan dananya. Saya akan bongkar juga esai
dari saya yang pernah saya tulis, dan ini real esainya akan saya buka juga. Setelah itu saya juga akan share tentang proposal studinya. Jadi akan saya bagikan semua di YouTube channel saya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya sehingga saya semangat untuk membuat konten-konten edukatif dan semangat untuk sharing mengenai beasiswa ataupun pengalaman-pengalaman hidup saya yang pernah saya jalani. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di next video. Bye bye.